Banyaknya anak-anak yang menjadi korban selama perang memicu kecaman. PBB menyebut Israel sengaja menargetkan anak-anak Palestina selama perang. Komisi Penyelidikan Independen PBB untuk wilayah Palestina menyimpulkan pasukan Israel sengaja menjadikan anak-anak Palestina sasaran utama dalam operasi militernya di Gaza. Targetan terhadap anak-anak merupakan salah satu unsur penting yang menunjukkan adanya genosida. Sejak perang pecah 7 Oktober 2023, berbagai bentuk pelanggaran terhadap anak-anak terjadi, mulai dari penembakan menggunakan senjata presisi, penghancuran sekolah dan rumah sakit, hingga dampak blokade yang memicu kelaparan dan memburuknya layanan kesehatan. Pembunuhan dan luka berat terhadap anak-anak tetap terjadi, bahkan setelah gencatan senjata pada Oktober 2025. PBB mencatat lebih dari 20.000 anak tewas di Gaza. Selain di Gaza, 213 anak Palestina tewas di tepi barat. Selain itu, 459 gedung sekolah di Gaza terkena serangan langsung. Lebih dari 97% sekolah hancur, akibatkan 600.000 lebih anak kehilangan akses pendidikan formal selama 3 tahun ajaran. Blokade Israel juga menyebabkan 151 anak meninggal akibat malnutrisi. Israel terus melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang di Gaza, serta kejahatan perang di tepi barat. Perang Amerika Serikat versus Iran semakin menjadi-jadi. Tak ada tanda-tanda akan mereda, bahkan sebaliknya. Serangan AS ke wilayah Iran maupun pembalasan Teheran ke pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah semakin dahsyat dan meluas. Serangan Iran juga telah merenggut nyawa personel militer AS, seperti pada Jumat pekan lalu, menargetkan pangkalan udara Muwafaq Salti di Yordania, menyebabkan 3 tentara AS tewas dan 4 lainnya luka. 1 tentara AS lainnya tewas di Irak, sehingga total korban jiwa di pihak AS dalam konflik terbaru ini menjadi 4 personel. Secara total, hampir 100 tentara AS luka akibat serangan Iran terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di 7 negara Timur Tengah. Jatuhnya korban jiwa di pihak AS membuat Presiden Donald Trump murka. Saat menerima kedatangan jenazah prajurit AS yang gugur, Trump mengatakan Iran akan membayar dengan harga mahal. Trump juga menegaskan AS tidak bisa membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Untuk mewujudkannya, Trump mengancam akan menyerang Gunung Pizkase Iran. Gunung Pizkase diyakini memiliki kompleks terowongan dalam jauh di bawah tanah. Disebut Trump sebagai tempat menjalankan program nuklir Iran. Bahkan Trump menyebut militer AS akan menyerang gunung itu dalam waktu dekat. You know, maybe this one they have right, but it's okay. It doesn't mean anything unless they have the material. You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. You know, normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily. Dia bersumpah kawasan yang sangat rahasia tersebut akan dihantam dengan sangat hebat. Menurut Trump, Iran mungkin memindahkan sentrifugal nuklir ke Gunung Pizkase, sehingga dia yakin Gunung Pizkase dijadikan sebagai tempat pengayaan uranium tersembunyi Iran. Media AS The Wall Street Journal juga melaporkan Iran memindahkan ribuan sentrifugal ke terowongan di bawah tanah
Gunung Pisgase. Lokasinya sekitar 220 km sebelah selatan ibu kota Teheran dan beberapa kilometer saja dari kompleks pengayaan uranium Natanz. Sementara itu, beberapa pesawat pengebom strategis Angkatan Udara AS dilaporkan telah meninggalkan Inggris tak lama setelah Trump menyampaikan ancaman tersebut pada awal pekan ini. Perdana Menteri Inggris yang baru, Andy Burnham, juga telah menyetujui penggunaan pangkalan militernya oleh AS untuk menyerang Iran. Selain itu, pesawat tanker Boeing KC-135 Stratotanker juga telah lepas landas dari Rumania menuju Timur Tengah. Meski tujuan dari pengerahan pesawat-pesawat itu belum bisa dipastikan, kehadirannya memperkuat sinyal mengenai serangan besar-besaran AS terhadap Iran. Lokasi pegunungan tersebut juga menarik perhatian Badan Intelijen Negara-Negara Barat karena terowongan di bawahnya sangat luas dan diyakini menjadi tempat operasional nuklir yang sensitif. Bahkan mungkin berfungsi sebagai lokasi cadangan pengayaan uranium, penelitian senjata, hingga menyimpan bahan-bahan sensitif. Namun para pengamat mengatakan tak akan mudah menghancurkan Gunung Pisgase. Fasilitas tersebut dirancang bisa menahan serangan udara konvensional. Namun Iran tak gentar, bahkan semakin melipat gandakan ancaman dan serangan terhadap kepentingan AS di Timur Tengah. Bukan hanya fasilitas militer, serangan juga ditujukan ke lokasi-lokasi kepentingan AS seperti misi diplomatik dan pusat data Amazon. Video-video amatir yang beredar di media sosial dan telah terverifikasi kebenarannya oleh media massa menunjukkan dahsyatnya serangan rudal Iran serta kepanikan personil AS seperti terjadi di pangkalan Yordania. Para pejabat AS mengakui rudal Iran semakin canggih sehingga mampu menembus sistem pertahanan udara, lolos dari upaya pencegatan. Peningkatan kemampuan rudal Iran menjadi tantangan baru bagi militer AS di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengakui tidak semua rudal Iran berhasil dihentikan. Serangan terhadap Lanut Muwaffaq Salti menjadi salah satu insiden paling mematikan bagi militer AS dalam konflik terbaru dengan Iran. Rudal berpemandu presisi Iran berulang kali mampu menembus sistem pertahanan rudal milik Yordania maupun AS. Sejak pecahnya perang pada 28 Februari lalu, 18 tentara AS tewas dan ratusan lainnya luka. Setidaknya demikian data Departemen Pertahanan AS hingga Kamis 23 Juli, sebelum direvisi menjadi hanya 14 orang. Anda kembali di Breaking News pemirsa. Satu keluarga di kota Gaza tewas usai rumah mereka terbakar akibat serangan Israel. Sedangkan di Gaza Utara, 4 orang tewas terkena serangan Israel di dekat rumah sakit. Satu keluarga di daerah Al-Samer, kota Gaza tewas usai rumah mereka hangus terbakar akibat serangan Israel. Para pelayat yang menguburkan jenazah keluarga ini menangis penuh duka. Sisa-sisa bangunan rumah yang hangus menjadi saksi tewasnya 6 anggota keluarga Al-Masri. Mereka yang tewas adalah ayah, ibu, dan keempat anaknya. نايمين زي ما الناس نايمة فجاءنا بالاستهداف في الغادر. الحريق قاعد يمتد في البيت بدون كان نار في الهشيم يعني. للأسف يعني عائلة أخي بيدت بالكامل بالسجل المدني هو وزوجته 4 أطفال. يعني أنا في الغرفة اللي جنبيهم تسمع صوت الأطفال وهم قاعدين بينادوا عليك يا عمي يا عمي أنت مش قادر تعمل شيء. كيف كانت اللحظات؟ لحظات صعبة، أنت مش قادر تسوي شيء والنار قاعدة بتاكلك. صرت أمسك أولادي أرميهم من الشباك. صاروا الجيران يتناولونا. ست الوالدة من الشباك، حجة كبيرة تمسكها من الشباك ترميها. Di wilayah Gaza Utara, 4 orang lainnya tewas dalam serangan Israel yang dilakukan di dekat rumah sakit Al-Yaman Al-Saed. Rumah sakit tersebut telah berubah menjadi tempat penampungan. صار انها كانت ذهب زياره لاقاربها في اليمن السعيدي اللي هو عباره عن مركز ايواء مستشفى، لكن هي فيش فيها اي شيء صحي هالوقت، هي عباره عن مركز ايواء. كانت ذهب زياره فيش اي حاجه ولا لهم دعوه باي شيء. استشهدت طبعا معاها طفلها حالته خطيره. كانت يعني متصله تقول باركولي يعني بتجيب طفل ثاني، لكن للاسف يعني راحت عند ربها اقرب الحمد لله. طبعا كمية وجع صعب قد ما الواحد يحكيها صعب توصل. Hingga kini,
Israel belum mengeluarkan pernyataan terkait serangan atas warga sipil tersebut. Padahal sebelumnya, Israel berulang kali menyatakan operasi mereka menargetkan Hamas. Pemirsa, ketegangan kembali terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Timur. Sejumlah pemukim Israel memasuki kawasan suci dan mengibarkan bendera Israel. Bertepatan dengan hari puasa Yahudi Tisha B'Av, sejumlah pemukim ilegal Israel mengibarkan bendera Israel di kawasan suci Masjid Al-Aqsa pada Kamis. Sebelumnya, sekira 1.000 pemukim ilegal dilaporkan memasuki kompleks masjid dengan pengawalan ketat aparat keamanan Israel. Selain pemukim ilegal, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir juga memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Ben-Gvir justru memuji para pengunjung Yahudi yang menurutnya telah berdoa di sana sebagai bentuk penentangnya terhadap peraturan yang telah lama berlaku di tempat tersebut. באב, מציינים את החורבן, אבל רואים את ההתקדמות הענקית, גם בהר הבית, קודם כל בהר הבית, תראו מה קורה כאן, יודעים שהם מתפללים, ומרגישים כאן בעלי הבית, זה לא היה כאן אף פעם, וככה בעוד ועוד מקומות, הורדנו ב-85%, 85% את הפיגועים, ובכל המקומות מבינים שמדינת ישראל היא בעלת הבית, יש עוד מה לעשות, אנחנו בעזרת השם נתקדם. Kunjungan yang bertepatan dengan hari puasa Yahudi Tisha B'Av menuai kecaman dari pejabat Yordania dan Palestina yang menuduh Ben-Gvir melanggar status quo yang mengatur salah satu situs keagamaan paling sensitif di Timur Tengah.